Ah, Di balik setiap rumah yang tampak tenang, selalu ada kisah yang tak pernah diceritakan. Seorang wanita setia merawat suaminya yang lumpuh, hidupnya sederhana, tenang, dan tampak bahagia. Tapi siapa sangka, di balik senyum sabarnya, tersembunyi hasrat sepi yang sudah menjeratnya selama bertahun-tahun. Oke, siapkan iman kalian, karena kisah ini akan membuat Joni kalian bergetar. Kisah dimulai di sebuah desa pegunungan yang tenang, dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Di antara para penduduknya, ada seorang wanita, kita panggil saja Meli, sosok yang sangat cantik, montok, semok, hingga siapapun yang melihatnya akan terpesona. Sementara itu, desa tersebut dikenal karena keindahan alamnya, sering menarik para wisatawan yang ingin menikmati suasana damainya. Setiap pagi, Meli menjalani rutinitas mencuci pakaian di tepi sungai sebelum kembali ke rumah untuk berdoa. Hari-harinya berjalan tenang. Suatu pagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Meli bertemu dengan dua wanita dari desanya dan berhenti sejenak untuk berbincang. Meli sempat memperhatikan mereka sekilas sebelum melanjutkan perjalanan pulang untuk berdoa. Saat ia sedang berdoa, seorang pria bernama Olan tiba-tiba mendekatinya dan mengajak berbicara. Sumama ka na sa akin para lagi mo makasama 'to. Sa altar talaga, Olan? Meskipun Olan terus mencoba mendekati, Meli sama sekali tidak menanggapi dan menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak tertarik. Sore harinya, Meli kembali ke tepi sungai untuk melanjutkan pekerjaannya mencuci pakaian. Di sanalah terungkap bahwa suaminya, yaitu Rodel, baru saja mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa berjalan selama berbulan-bulan. Kini, Meli terpaksa bekerja sendirian demi menghidupi dirinya dan suaminya. Saat ia sedang mencuci pakaian, dua turis yang ia lihat sebelumnya mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai pasangan muda yang sedang mencari arah menuju Gunung Suhud. Dengan ramah, Meli menunjukkan jalan kepada mereka. Namun dalam percakapan itu, pria tersebut mulai menggoda Meli, membuat pacarnya tampak kesal dan akhirnya menariknya pergi. Pasangan itu kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk berpetualang. Namun ketika Meli pulang dari sungai, ia tanpa sengaja melihat kedua turis itu sedang bercocok tanam. Pemandangan itu membangkitkan sesuatu dalam diri Meli, rasa yang sudah lama ia pendam karena suaminya sudah berbulan-bulan tak lagi menyentuhnya akibat luka yang dideritanya. Malam harinya, setelah kembali ke rumah, Meli merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Rodel yang dulunya kuat dan aktif mengebor Meli, kini lemah dan tak bisa berjalan sejak kecelakaan itu. Meski operasinya berhasil, kekurangan biaya untuk terapi fisik membuat pemulihannya terhambat. Dalam kesedihannya, Rodel mengungkapkan rasa putus asa kepada Meli. Namun, dengan lembut, Meli meyakinkannya bahwa ia akan berusaha menabung demi pengobatan suaminya. Alhasil, suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena masih tekawawa atau lemes. Keesokan paginya, Meli kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, mencuci pakaian di tepi sungai. Siang itu, seorang pendatang baru tiba di desa pegunungan itu, seorang pria muda bernama Jeron. Saat Meli sibuk mencuci di tepi sungai, Jeron menghampirinya dan bertanya arah menuju Gunung Suhud. Ano yan? Ito po yan. Yan po yung nakasulat na sign patungo sa tuktok. May nakapaskil dyan. Pero ngayon, hindi ko alam ha. Suasana sederhana itu membuat Meli tersenyum dan percakapan ringan pun terjadi di antara mereka. Sementara itu, dari kejauhan, Olan memperhatikan interaksi mereka dengan penuh curiga. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi rasa cemburunya perlahan tumbuh dalam diam. Tak lama kemudian, Jeron memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju bukit. Karena rumah Meli berada di jalur yang sama, ia pun memutuskan untuk menemaninya dalam perjalanan.
Namun perjalanan itu berubah tak terduga. Uy, okay ka lang? Jeron segera menolongnya, berlutut di sampingnya dan dengan lembut memijat kakinya hingga rasa sakitnya berkurang. Kedekatan mendadak itu menciptakan suasana hening yang tegang. Ia sempat merasa malu, tapi kemudian tenggelam dalam suasana yang tak bisa lagi mereka kendalikan. Akhirnya, keduanya menyerah pada hasrat yang memuncak dan pengeboran pun terjadi. Saat matahari mulai terbenam, Melly pulang ke rumah dengan hati yang bercampur aduk. Ketika suaminya, Rodel, bertanya mengapa ia pulang terlambat, Melly dengan tenang mengalihkan perhatian sang suami dengan kata-kata lembut, berhasil menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi siang itu. Keesokan paginya, Melly bertemu dengan seorang warga desa yang masih punya hutang cucian yang ia kerjakan. Tiba-tiba, Jeron datang untuk berkunjung. Melly terkejut melihatnya dan bertanya bagaimana ia bisa menemukan rumahnya. Jeron menjelaskan bahwa ia menanyakan arah kepada para penduduk desa. Saat mereka berbincang, Jeron kembali menggoda, tak bisa menghilangkan ketertarikannya yang semakin kuat. Namun kali ini, Melly mencoba menghentikannya dan mengakui bahwa ia sudah menikah, serta menceritakan bahwa suaminya kini tidak bisa berjalan. Mendengar hal itu, nada bicara Jeron berubah. Ia lalu mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah seorang terapis fisik dari kota dan menawarkan bantuan untuk membantu suaminya pulih kembali. Ia segera mengundang Jeron masuk dan memperkenalkannya kepada Rodel. Jeron menyapa dengan sopan lalu memeriksa kondisi Rodel. Nabalian po kayo sa may kaliwang bewang. Setelah pemeriksaan selesai, Jeron menoleh kepada Melly dan memintanya berbicara secara pribadi. Keduanya pun keluar rumah, dan di sana Jeron menjelaskan bahwa pemulihan Rodel mungkin berhasil meski akan membutuhkan waktu dan kesabaran. Saat Jeron bersiap untuk pergi, Melly menawarkan diri untuk mengantarnya. Dalam perjalanan, Jeron meyakinkannya bahwa ia akan segera memulai terapi untuk Rodel. Ia juga menenangkan Melly dengan mengatakan bahwa meskipun mereka tak punya uang untuk membayar, namun Jeron menawarkan diri untuk tetap membantunya. Mereka terus berjalan hingga tiba di tenda tempat Jeron tinggal. Di sana, suasana yang sepi dan tertutup membuat mereka ingin menghabiskan waktu bersama lagi. Tanpa mereka sadari, Olan diam-diam mengikuti dan bersembunyi. Dia kemudian merekam kejadian itu dengan ponselnya. Pria yang dulu begitu terobsesi pada Melly itu, kini akhirnya memiliki sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membalas dendam. Malam itu, Melly tetap tinggal di tenda Jeron. Mereka berbincang lama di bawah lampu damar, saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Jeron mengakui bahwa ia tak punya siapa-siapa dalam hidupnya, bahkan jujur mengungkapkan perasaannya kepada Melly. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kesepian dan perjuangan, Melly akhirnya merasakan kembali rudal yang selama ini ia inginkan, dan pengeboran pun terjadi lagi. Anjing. Mereka menghabiskan malam bersama dan saat pagi tiba, Melly pulang ke rumah. Namun ketika ia tiba, Rodel sudah menunggunya. Wajahnya penuh kecurigaan. Saat ia bertanya di mana kamu menginap semalam, Melly menghindari tatapannya dan berbohong, mengatakan bahwa ia menginap di rumah seorang teman. Rodel tidak membalas apapun, tapi jelas terlihat bahwa benih keraguan sudah tumbuh di dalam pikirannya dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Siang itu, Jeron datang untuk memulai sesi terapi Rodel, namun Melly tak lagi mampu menahan dirinya. Ia diam-diam menggesekkan bobanya ke tubuh Jeron. Dahan-dahan po. Ah. 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 Gas tekuat merenwa ateu. Melly kemudian ngaharewos pada Jeron memintanya untuk menemuinya nanti di tepi sungai. Namun saat ia tiba di sungai, bukan Jeron yang datang, melainkan si Olan yang sudah tergila-gila padanya. Tatapan matanya hurung menyala karena sudah tidak kuat melihat Melly yang seksi. Melly dengan marah menolaknya dan menyuruhnya pergi, tapi Olan yang tersulut amarah karena penolakannya. Dia kemudian memperlihatkan potongan video yang pernah ia rekam saat Jeron dan Melly bercocok tanam.
Melly memohon agar Olan menghapus video itu, tapi ia menolak. Tak punya pilihan lain, Melly akhirnya terpaksa menyerah dan menuruti kemauan Olan di tempat itu juga. Tak, binuburahin mo na yan, ha? Setelah kejadian itu, ia merasa hancur dan terhina. Ia memohon agar Olan menepati janjinya dan menghapus video tersebut. Namun pria itu hanya tertawa dan pergi meninggalkannya. Malam itu, saat berbaring di samping suaminya, rasa bersalah dan ketakutan menghantam batinnya. Ia tidak bisa tidur, dihantui oleh ancaman Olan dan bayangan kelam dari apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Jeron kembali untuk melanjutkan terapi Rodel. Ajaibnya, pengobatan itu mulai menunjukkan hasil luar biasa. Namun di balik ekspresi tenang Melly, hatinya kini dipenuhi siksaan dan ketakutan. Perlahan, kondisi Rodel mulai membaik. Dengan sesi terapi yang terus dilakukan oleh Jeron, ia akhirnya mampu berdiri dan berjalan kecil dengan langkah pelan tapi mantap. Jeron dan Melly sama-sama bahagia melihat kemajuan itu. Namun setelah salah satu sesi terapi, ketika Rodel pergi beristirahat di dalam rumah, Jeron dan Melly kembali dikuasai oleh ketertarikan yang mereka sembunyikan. Obrolan ringan di antara mereka berubah menjadi godaan, hingga akhirnya keduanya tak mampu lagi menahan diri. Tanpa sadar bahwa Rodel diam-diam menyaksikan semuanya dari balik jendela. Ayo, dia kanyahoan. Malam itu, Rodel terbaring tanpa bisa memejamkan mata. Hatinya dipenuhi rasa hancur dan pengkhianatan. Rodel sebenarnya ingin segera menghadapi Melly dan menuntut penjelasan. Namun ia menahan diri ketika melihat istrinya tertidur dengan tenang di sampingnya. Keesokan paginya, Jeron datang lagi untuk melanjutkan sesi terapi. Kini kemajuan Rodel terlihat jelas. Ia sudah bisa berjalan dengan cukup baik. Namun di wajahnya tak ada sedikit pun kebahagiaan. Di dalam hatinya, ia sudah tahu tentang hubungan yang berkembang antara istrinya dan sang terapis. Meski begitu, ia memilih diam untuk sementara waktu, menahan sakit sambil berpura-pura tidak tahu. Salamat, Dok. Malam harinya, Melly kembali menemui Jeron di tenda tempatnya tinggal. Mereka berbincang lama, dan di sela obrolan itu, Jeron mulai menunjukkan kekhawatirannya tentang masa depan mereka. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi ketika Rodel benar-benar pulih nanti. Melly hanya tersenyum dan mencoba menenangkan suasana, berkata bahwa Rodel masih membutuhkan waktu lama untuk sembuh sepenuhnya. Mereka terus berbicara sambil minum hingga larut malam. Di tengah kehangatan itu, Jeron mengaku bermimpi bisa membawa Melly ke kota dan memulai hidup baru bersamanya. Namun obrolan mereka tiba-tiba terhenti ketika Olan muncul sambil mabok dan dipenuhi amarah. Ia menuduh Melly telah mengkhianatinya, lalu memperingatkan Jeron agar menjauh darinya. Tak berhenti di situ, Olan menunjukkan video yang pernah ia rekam. Baliw na baliw sa'yo, Dolores! Melly menolak dengan tegas, jijik melihat kelakuannya. Tapi ketika Olan mengacungkan senjata, Melly tak mampu bergerak karena ketakutan. Olan pun kembali mengambil kesempatan itu untuk memaksanya, dan si Jeron hanya bisa menonton. Manood ka! Lalapit, ha? Pada akhirnya, terungkap bahwa orang yang menyerang Olan adalah Rodel. Ia telah diam-diam mengikuti mereka karena sudah mengetahui perselingkuhan istrinya. Dengan wajah penuh luka, Rodel mengungkapkan bahwa kebenaran itu telah menghantuinya. Sejak hari itu ia melihat Melly dan Jeron bermesraan di belakang rumah beberapa hari lalu. Rodel mengaku telah mengetahui semuanya, namun sengaja tidak mengatakannya karena hanya ingin melihat Melly bahagia. Kata-kata Rodel membuat suasana mendadak hening, jempling. Melly dan Jeron pun terdiam, diselimuti rasa bersalah yang begitu dalam. Keesokan paginya, Jeron bersiap meninggalkan desa. Sebelum pergi, ia mendatangi Rodel dan dengan tulus meminta maaf atas semua kesalahannya. Rodel yang kini sudah bisa berdiri dengan tegap, berterima kasih karena Jeron telah membantu memulihkan kekuatannya. Namun dengan nada tegas, ia memperingatkan agar Jeron tidak pernah kembali atau bertemu dengan Melly lagi. Jeron yang masih diliputi penyesalan hanya bisa mengangguk setuju. Melly mengantarnya sampai keluar desa. Sebelum berpisah,
Jeron memberikan nomor teleponnya kepada Meli. Gas moal salah barudak ketemuan deui kayak ieu mah. Mereka berpelukan untuk terakhir kalinya meskipun hati mereka masih saling merindukan. Takdir memaksa mereka untuk berpisah. Setelah kepergian Jeron, Meli kembali ke rumah. Sejak hari itu, Meli dan Rodel hidup damai. Mereka saling menghargai, berusaha membangun kembali rumah tangga yang sempat hancur, dan belajar mencintai satu sama lain. Dan setelah Babang Rodel sembuh, akhirnya dia melancarkan serangan mematikan. Dan gas aing ke kamar mandi heula geus teu kuat ieu.